Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak Allah. Bagaimana kabar saudara semua? Harapan saya semua dalam keadaan sehat, baik-baik, tidak kurang suatu apapun, karena berkat dari Tuhan. Saudara, setiap kita adalah orang-orang beriman yang membedakan relasi dan penghayatan kita kepada Tuhan. Selalu saja ada cerita-cerita mengejutkan dari pengalaman iman orang percaya. Bahkan iman seseorang bisa membuat kuasa Tuhan berkenan hadir, dinyatakan. Kita akan menemukannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau atas kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Atas kebaikan-Mu ya Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan untuk menjalani kehidupan. Mampukan kami ya Tuhan agar kami melakukannya dalam iman kepadamu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5-8. Dilanjutkan ayat 10 dan 13 yang tertulis demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, bagian sabda Tuhan ini diberi tema iman mendatangkan kuasa ilahi. Saudara, bacaan kita ini menceritakan, menyaksikan pengalaman seorang perwira, kepala 100 serdadu. Ia seorang kafir, bukan orang Israel menurut bacaan kita ini. Perwira itu mempunyai beberapa sifat yang mulia. Yang pertama, ia menaruh perhatian yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang sakit. Padahal pada zaman itu hamba-hamba seringkali dianggap rendah sekali. Yang kedua, perwira itu enggan menimbulkan kesulitan untuk orang lain. Ia tahu bahwa orang Yahudi enggan memasuki rumah orang kafir, dan ia tidak mau membawa Yesus dalam kesulitan. Maka ia mengatakan, "Aku tidak layak sebagai orang kafir menerima Tuhan dalam rumahku." Yang ketiga, perwira itu mempunyai kepercayaan yang besar bahwa Yesus dapat mengatur penyakit dan kesehatan dengan sepatah kata perintah saja. Perwira itu percaya bahwa penyakit dapat diperintah Yesus, walaupun Yesus tidak masuk rumah di mana orang yang sakit berbaring. Sedemikian kuasa Yesus melalui perintahnya. Saudaraku, Yesus heran atas kepercayaan yang besar ada pada seorang yang bukan Israel. Maka Yesus berkata kepada hamba perwira itu akan sembuh. Perwira itu percaya bahwa kuasa Yesus sedemikian besarnya dan sanggup. Pada saat Yesus mengucapkan, hamba itu sembuh. Puji Tuhan, luar biasa. Mujizat Yesus terjadi kepada orang bukan Israel, tetapi imannya besar.
Bagaimana hal itu kita hayati dalam kehidupan kita sekarang ini? Seperti pengalaman perwira yang imannya besar, mendatangkan kuasa ilahi yang melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit, meskipun sudah hampir mati. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, kalau Tuhan berkenan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang berkuasa. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, berapapun kekayaan kita, sehebat apapun kekuatan, kemampuan, pengaruh kita, senantiasa menempatkan diri pada titik terendah di hadapan Tuhan. Titik di mana kita tidak ada nilainya di hadapannya, karena sesungguhnya Dia yang membuat kita bernilai, mampu, dan berharga di mata manusia. Yang kedua, mempunyai iman yang besar, yaitu hidup yang percaya sepenuhnya akan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dan mempercayakan hidup padanya tanpa ada keraguan sedikit pun, dan menerima dengan sepenuh hati setiap kenyataan hidup dan yakin bahwa itulah kehendak Allah yang terbaik dalam hidup kita. Terus berjuang berlandaskan iman dan pengharapan sampai terwujud seperti yang kita harapkan. Kita merasakan kuasa ilahi dinyatakan dalam hidup kita. Yakinlah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami berserah dan mengandalkan seluruh hidup kami kepadamu. Mampukan kami untuk percaya sepenuhnya pada rencana dan kehendak baik-Mu. Kami yakin kalau Engkau berkenan, kuasa ilahi-Mu bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Kami senantiasa menyerahkan hidup kami selanjutnya berdasarkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, demikian renungan Ajaran Hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.